Banyak orang mikir hari Minggu itu hari istirahat, tapi buat aku dan mungkin kamu juga yang seorang mompreneur, Minggu itu justru hari yang paling krusial. Karena jujur aja, kalau hari Minggu kita berantakan, biasanya Senin sampai Sabtu itu ikutan kacau. Apalagi buat ibu-ibu yang pegang semuanya sendiri. Ngurus rumah, anak, bisnis tanpa bantuan ART. That's why aku mulai membiasakan satu hal penting, riset dan planning di hari Minggu. Bukan buat jadi ibu yang paling perfect, nggak ada celahnya, tapi buat bantu diri aku sebagai seorang ibu, sebagai menantu, istri, anak, dan juga sebagai business owner menjalani 1 minggu ke depannya dengan lebih tenang, lebih produktif, terarah, dan yang penting nggak stres atau burnout karena kebanyakan jabatan. So, hari ini aku akan share how I reset and plan my week, aka my Sunday routine as a mom with 3 kiddos tanpa bantuan ART. By the way, hai, aku Mana, biasa dipanggil Ibu Mana, seorang mompreneur dengan 3 anak yang saat ini menjalankan 2 peran sekaligus, di rumah dan di bisnis. Aku punya 2 akun Instagram, satu fokus ke perjalanan aku sebagai business owner. Di situ aku banyak sharing soal personal branding karena aku juga adalah seorang personal branding mentor dan juga founder dari sebuah agency. Dan satu akun lagi isinya tentang keseharian aku sebagai ibu 3 anak tanpa ART, tentang gimana aku ngatur waktu, rumah, keluarga sambil tetap kerja. So, kita nggak akan berlama-lama lagi. Let me show you how I reset and plan my week starting from Sunday morning. Nah, kita mulai dari Sunday morning. Ini satu-satunya hari di mana aku bisa bangun lebih siang. Kalau weekdays-nya itu aku biasanya bangun jam 4 pagi. Hari Minggu aku kasih waktu tubuh aku tuh buat istirahat lebih lama ya. Jadi jam 6 sampai jam 7 gitu baru aku bangun. Tapi bukan berarti slow day ini aku lewatin begitu aja ya. Biasanya aku mulai dengan me time, duduk tenang, buka jendela, dan mulai dari hal sederhana seperti meditasi dan juga journaling. Nah, meditasi versi aku itu simple banget, cuma duduk, tarik nafas dalam, dengerin musik instrumental, dan hadir di momen itu. It's my way to slow down my mind, biar nggak langsung keburu-buru gitu loh untuk ngejar to-do list. Nah, setelah itu biasanya aku langsung lanjut dengan doa dan afirmasi pagi. Aku ulang kalimat-kalimat positif yang menenangkan, yang bisa ngebantu aku untuk ngerasa kuat dan juga disupport dari dalam. Baru deh lanjut ke journaling. Nah, ini banyak banget yang nanya ya, journaling itu tuh sebenarnya nulis apa sih? Jawabannya tergantung kebutuhan kita. Karena journaling itu tuh ada banyak sebenarnya bentuknya. Kalau di pagi hari, aku tuh biasanya pilih gratitude journal. Aku tulis hal-hal kecil yang aku syukuri, kadang aku juga ulang lagi afirmasi yang pengen aku tanamkan, dan kadang aku juga ngebaca ulang aja tulisan-tulisan lama yang bikin aku merasa lebih terima dan lebih tenang gitu. Buat aku, sesi pagi ini adalah cara simple buat memulai minggu depan itu dengan mindful, present, dan juga grounded. Gak harus lama ya, yang penting bisa connect again dengan diri kita sendiri. Step yang kedua, satu hal yang cukup krusial buat ibu-ibu kayak aku, planning makanan selama seminggu ke depan. Sound simple, but honestly ini yang bikin hari-hari aku tuh jauh lebih efisien. Karena kalau urusan makan udah beres, mental load sebagai ibu tuh kayak berkurang banyak gitu ya. Jadi aku biasanya duduk sambil lihat note di iPad aku, terus cek jadwal anak-anak dan mulai nyusun menu. What to cook, what to prep, and what to repeat from last week. Jadi karena nggak harus selalu menurut aku ya, kita tuh punya menu baru. Yang penting anak-anak doyan dan nutrisinya harus cukup. Nah, aku juga bedain nih antara menu anak-anak dan juga menu dewasa. Karena aku dan suami itu lagi ngejalanin pola makan yang lebih mindful. Jadi aku siapin 2 versi ya. Yang satu lebih simple dan child friendly, dan yang satu lagi itu lebih clean dan sesuai dengan goal diet kita berdua. Nah, setelah meal plan-nya selesai, aku biasanya langsung bikin groceries checklist juga. Jadi pertama cek dulu nih, apa yang masih ada di kulkas atau yang stok sisa minggu lalu gitu. Terus apa yang bisa dibeli online, langsung aja aku check out saat itu juga, dan apa yang harus dibeli di supermarket. Intinya menurut aku, little planning on Sunday saves a lot of energy during the weeks. Dan satu hal yang aku rasain juga, nge-planning kayak gini itu bikin aku jadi nggak overwhelmed. Karena hidup sebagai ibu yang tanpa ART itu nggak cukup ya modal niat doang. Kita juga butuh strategi biar semua bisa jalan tapi kitanya tetap waras. Part ketiga itu riset rumah. This might sound simple ya, but keeping the house clean is not just about being tidy or aesthetic, it's about mental clarity. Karena jujur aja buat aku pribadi, rumah yang rapi itu efeknya tuh langsung ke kepala dan juga ke hati.
Kalau space-nya bersih, pikiran kita itu juga bakalan lebih tenang, nafas kita tuh jadi lebih lega. The space around me affect the space inside me. Jadi setiap hari Minggu, aku tuh nggak maksa harus deep cleaning atau beresin semuanya, tapi aku selalu pastiin untuk melakukan hal-hal kecil yang memang aku bisa aja gitu, dan memang udah jadwalnya seminggu sekali. Misalnya kayak apa? Ganti spray, ganti handuk satu keluarga gitu ya, ganti karpet kecil di ruang tamu gitu, atau tempat mainnya anak-anak gitu kan. Aku cicil aja, dan aku emang terbiasa nyicil setiap hari karena kan gak punya ART ya. Jadi hari Minggu tuh bukan hari beres-beres besar ya buat aku, tapi bagian dari rutinitas nyicil yang aku lanjutin juga sebenarnya di hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Nah, karena rumah aku ini sejujurnya kecil ya, dan aku tuh tinggal bareng sama mertua. Space kami itu sebenarnya terbatas banget, tapi justru itu yang bikin aku tuh makin sadar kalau rumah kecil aja nggak kita rawat dan kita syukuri, gimana mau dipantaskan untuk dapetin rumah yang lebih besar, betul? Nah, jadi buat aku yang penting itu adalah setiap tempat ada rumahnya, setiap sudut itu dibersihin. Anak-anak bisa main di rumah dengan nyaman, dan aku bangun pagi lihat rumah dalam keadaan rapih gitu ya. That's enough, that's happiness. Jadi nggak harus perfect, yang penting niatnya jelas. Rumah kecil tuh nggak masalah, yang penting bisa tahu cara bikin dia jadi nyaman. Part number 4, no cooking day, just family time. Jadi setelah riset rumah di pagi hari, itu aku biasanya langsung switch ke mode yang lebih penting, quality time with my family. Biasanya ini tuh aku ambilnya pagi atau siang hari. Tergantung moodnya anak-anak ya, kadang kami sarapan di luar, kadang makan siangnya gitu ya sambil jalan ke pantai atau sekedar cari tempat yang mereka emang suka. Dan di hari ini aku tuh bener-bener off dari urusan perdapuran, no cooking, no prepping, just connecting. Karena aku percaya waktu bareng anak dan pasangan itu bukan sisa waktu, tapi waktu utama yang memang harus kita siapkan. Nah, biasanya aku tanya ke anak-anak nih, mereka tuh mau main kemana hari ini, mau makan apa, biar mereka juga ngerasa didengerin gitu loh, dan punya andil dalam momen ini. Nah, kita beruntung nih kan ya, tinggal di Bali gitu. Kita punya pantai, punya gunung, udara yang segar, alam yang indah, tapi sering banget kan kita lupa menikmati itu. Jadi aku selalu usahain untuk ngajakin anak-anak sadar, kita tuh tinggal di tempat yang luar biasa gitu. Bukan harus mahal ya, bukan harus fancy, tapi kita benar-benar menikmati tempat ini dan kita syukuri bareng-bareng. Dan mereka pun tahu gitu, Sunday is for family. Kalau pagi aku lagi beres-beres, biasanya siangnya kami keluar. Kalau family time-nya ambilnya pagi, siangnya baru aku riset rumah. It's flexible, tapi satu hal yang pasti, Minggu adalah waktu khusus untuk mereka. No distraction, no multitasking, just us enjoying the moment, feeling grateful for where we live and who we are. A family of 5, no driver, no helper, and everyone has their own schedule, own priorities. That's why buat kami weekly schedule planning setiap hari Minggu tuh bukan sekedar rutinitas, tapi strategi penting biar hidup kami tuh nggak cuma sibuk, tapi benar-benar produktif. Karena kalau semua orang di rumah ini punya kegiatan dan semuanya jalan tanpa arah atau saling bentrok, yang ada tuh kita malah capek gitu dan nggak jadi kemana-mana. Jadi setiap minggu aku dan suami duduk bareng nyusun rencana buat seminggu ke depan. Ya begitulah kami. Suami tugasnya mobile, dia harus tahu kapan antar jemput anak, kapan waktunya nge-gym, kapan waktunya dia kerja. Aku juga harus tahu kapan meeting, kapan masak, kapan nge-gym, kapan harus ambil waktu buat recharge gitu. Terus kalau anak-anak masing-masing tuh pada punya jadwal les gitu kan, jadwal main, bahkan waktu khusus untuk family time bareng sama kami itu harus disusun. Jadi kalau kita nggak nentuin apa yang penting duluan, kita bakal terus kehabisan waktu buat hal-hal yang sebenarnya tuh paling nggak berarti. That's why kita sering duduk bareng setiap hari Minggu untuk ngobrolin itu. Contohnya nih ya, suami aku tuh bisa tetap nge-gym 5 kali seminggu karena udah ada slot waktunya. Aku bisa tetap pegang kantor sambil masak, nge-gym karena semua udah dipetain gitu. Dan kita tetap punya waktu khusus buat date berdua tanpa anak-anak. Itu juga udah kita schedule. Anak-anak bisa les gitu ya dan tahu jadwal mereka dan punya waktu main juga. Itu semua udah kita bener-bener atur. Intinya yang kita kejar itu bukan cuma harus semua dikerjain, tapi gimana caranya semua anggota keluarga bisa berkembang. Baik dari sisi kesehatan, skill maupun bondingnya. Karena kalau hidup kita nggak dipandu sama prioritas, kita bakal capek ngejar semuanya, tapi kita nggak dapat apa-apa. So, planning itu tuh bukan tentang menjadi sibuk ya, tapi tentang menjadi tertata. Supaya hidup kita tuh nggak cuma penuh sama jadwal, tapi juga penuh sama makna.
Part selanjutnya adalah deep talk with my husband. Karena rumah tangga itu menurut aku butuh evaluasi, bukan cuma sekedar ekspektasi. Nah, kalau di aku ya, prinsipnya sama suami itu adalah marriage is a teamwork. Gak ada yang lebih besar perannya. Urusan anak, urusan rumah, sampai urusan cari uang, semua kita kerjain tuh bareng-bareng. Makanya deep talk itu buat kami adalah hal yang harus banget dilakukan gitu. Bukan hanya pada saat terjadi masalah, tapi jadi rutinitas kami gitu ya. Bahkan itu kita lakukan setiap hari. Sederhana tapi penting. Kita bisa ngobrol di mobil, kadang deep talk-nya sambil makan malam, kadang pas lagi nyuapin anak pun bisa gitu. Nah, kalau di hari Minggu deep talk kami tuh beda gitu, lebih ke refleksi dan evaluasi. Kami biasanya duduk bareng dan ngobrol. Minggu ini tuh gimana rasanya buat kamu gitu ya. Kayak target minggu ini tercapai nggak sih, Dad gitu. Atau ada hal yang bikin kamu capek, bingung atau ngerasa kurang optimal nggak gitu. Karena sama-sama punya job desk masing-masing, kami tuh belajar nggak cuma jalan sendiri-sendiri, tapi saling ngingetin, saling support, dan juga saling isi kekosongan. Bukan buat saling nuntut ya, tapi buat tumbuh bareng gitu. Dan aku percaya komunikasi kayak gini itu penting banget. Buat apa kita curhat ke orang lain kalau kita belum terbuka ke pasangan kita sendiri? Karena kunci dari hubungan yang kuat itu bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau duduk dan ngobrol dengan hati. Tapi justru dari sanalah kita bisa nemuin pola gitu dan belajar untuk nggak jatuh ke lubang yang sama di minggu depannya. Nah, buatku deep talk ini kayak GPS pernikahan gitu, supaya kita nggak cuma jalan beriringan aja, tapi juga menuju arah yang sama. Jadi kalau teman-teman follow aku di Instagram, mungkin sering lihat sharing aktivitas harian gitu ya, sambil ngurus 3 anak, kerja, bahkan tanpa ART, dan banyak banget yang nanya, gimana sih caranya Bu Mana manage waktu? Bu Mana kok kelihatannya bisa balance banget antara keluarga dan kerja gitu ya? Honestly, jawabannya bukan karena aku jago, tapi karena aku punya sistem aja gitu. Weekly reset dan planning kayak gini adalah cara aku buat bertahan, buat waras, dan buat tetap bisa hadir baik untuk keluarga aku maupun untuk diri aku sendiri. Aku bukan mau ngajarin teman-teman jadi super mom ya, tapi aku cuma mau sharing aja apa yang ngebantu aku. Siapa tahu bisa juga ngebantu kamu yang lagi juggling peran juga dan jadwalnya sama padatnya kayak aku juga. Mulai dari me time, meal plan, riset rumah, family time, outfit prep, sampai deep talk sama pasangan, semua ini bukan rutinitas yang sempurna, tapi ini adalah bentuk intentional living yang aku pilih supaya hidup aku nggak cuma sibuk tapi juga meaningful. So if you watching this and thinking, kayaknya aku juga butuh deh weekly reset kayak gini, please try it, mulai dari hal kecil yang bisa kamu sesuaikan aja. Thank you for spending your time with me today. Kalau misalnya kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, share, and save buat jadi remember, dan tulis juga di kolom komentar part mana dari Sunday Reset ini yang paling teman-teman pengen cobain duluan. Let's grow together dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!